Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami muliakan, mungkin perangkat desa atau kasun desa napa nih? Desa Cangkring, Dusun Tempuran nggih. Para pemangku desa, mugi-mugi panjenenganipun sedanten dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kawula mulyakaken para sesepuh lan ugi takmir masjid niki lan Ustadz Mahmudi. Beliau ini Masya Allah medunten tapi gak ketok medunten nggih. Wis dadi wong Lamongan iki kan. Masya Allah, alhamdulillah. Lan juga para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama wajib kula lan panjenengan sedaya puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten kenikmatan. Dan kenikmatan ingkang paling ageng inggih menika kenikmatan Islam. Keranten Islam niku kuncine surga. Bilih mboten gadah Islam, nggih mboten gadah kuncinipun surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya juga ucapkan terima kasih banyak teman-teman dari Lamongan dan juga dari ada yang dari Tuban juga ya. Dari Yayasan An-Najiyah tadi saya lihat. Rahimakumullah jami'an. Lan masyarakat Kecamatan Belulu rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu niku pahalai sangat ageng. Rasulullah sampun dawuh, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan ke sebuah tempat untuk mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Lah mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh ten masjid niki dipun gampilaken perjalanannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Para rasul selalu mewanti-wanti kita untuk menjaga akidah. Bahkan di dalam Al-Quran itu, saya ulangi, perhatikan, di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat, yang ayat itu dulu juga diturunkan dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dan dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran yang ayat ini dulu juga
diturunkan di kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab telah berganti, tapi ada satu ayat yang tidak pernah Allah ganti, yaitu surat Az-Zumar ayat berapa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan. Ini ayat ada di seluruh kitab-kitab langit. Karena Nabi Muhammad SAW pernah diberi wahyu oleh Allah, ya, bahwa aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan. Jadi harus jejak lurus akidahnya, menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah Bu, ini banyak hadiahnya ini dari teman-teman, panjenengan pirengaken kanthi sae, mangke insyaallah wonten tanya jawab. Insyaallah sing saged jawab nggih pikantuk hadiah saking panitia, saking Ustaz Mahmudi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, nah monggo dicatet, dieling-eling, diamalaken. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Jadi pondasinya ini harus ada. Kalau 5 ini tidak ada, hilang Islamnya. Ini hal yang paling prinsip di dalam Islam. 5 hal yang paling fundamental dalam Islam. Hilang satu bisa hilang Islamnya. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 dasar, 5 pondasi. Apa saja 5 dasar itu, 5 pondasi itu? Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Terus wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang pertama. Bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu pondasi nomor setunggal. Tauhidnya kudu bener, menyembah hanya kepada Allah semata, tidak kepada selain Allah. Kul, katakan, huwallahu ahad. Allah itu Allah itu esa, satu. Tuhan harus satu. Kalau Tuhan nggak satu, pasti bukan Tuhan. Ada di negeri lain itu sapi disembah, betul? Sapi itu ada satu apa ada banyak? Ada banyak. Ketika tidak satu, pasti bukan Tuhan. Karena syarat jadi Tuhan itu harus tunggal, satu, tidak boleh lebih. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Setiap yang tidak satu pasti bukan Tuhan. Gak berhak dijadikan Tuhan. Seperti dewa-dewa. Ada dewa kegelapan, ada dewa cahaya. Karena tidak satu pasti mereka bukan Tuhan. Harus satu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahus somad. Isi ngaji ini ngaji ndek-ndekan ae. Kul huwallahu iki ndek tapi tinggi. Diarani ndek soalnya kabeh wong wis hafal. Nggih napa mboten? Sampeyan hafal napa mboten? Satu orang angkat tangan yang bisa nyebut kul huwallahu sampai selesai, saya kasih hadiah. Bapak monggo, Pak. A'udzubillah dulu, Pak. A'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak sinten? Pak Endah. Pak Endah. Dapat hadiah banyak, Pak.
Niki sarung wonten mushaf Al-Qur'an. Ini kangge istrine panjenengan. Alhamdulillah. Nggih. Monggo diperatosaken balik. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, esa. Pokoknya ini ana loro wis duduk Tuhan. Pokoknya ini telu apalagi tambah duduk Tuhan. Tuhan itu satu. Allahus somad. Allah itu as-somad. As-somad artinya seluruh makhluk butuh kepadanya. Dan Allah tidak butuh makhluk. Sak jagat raya kabeh butuh Allah. Tapi Allah gak butuh makhluk. Siapapun yang butuh pasti bukan Tuhan. Kula wangsuli malih nggih. Sifatnya Tuhan itu gak butuh. Kalau ada Tuhan kok butuh berarti bukan Tuhan. Wonten sapi disembah, kula tanglet dumateng panjenengan. Sapi niku butuh napa? Suket napa mboten? Berarti gak mungkin Tuhan. Nabi disembah. Nabi butuh makan. Nabi butuh minum. Nabi bisa wafat. Nggih napa mboten? Kok disembah? Berarti bukan nabi. Karena sifat dari Tuhan itu as-somad. As-somad artinya enggak butuh liyane. Nah, ini maksud as-somad nggih. Kemudian lam yalid. Sing diarani Tuhan itu lam yalid. Tidak apa? Beranak. Pokoknya sing duwe anak pasti bukan Tuhan. Sapi iso duwe anak itu Tuhan. Siapapun yang beranak bukan Tuhan. Walam yulad dan tidak diperanakkan. Setiap yang diperanakkan bukan Tuhan. Karena di antara sifat atau konsep ketuhanan menurut Islam adalah lam yulad, walam yulad, tidak diperanakkan. Siapapun yang diperanakkan pasti bukan Tuhan. Karena kalau diperanakkan berarti sebelum diperanakkan berarti kemana Tuhannya? Ngoten nggih. Terus walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal dengan Allah. Jadi tidak boleh Tuhan terus dipadani mboten angsal. Karena sifatnya Tuhan itu gak ono sing iso madani. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Sapi disembah, padahal sapi itu ada yang setara dengannya, apa? Ada banteng, ada kebo. Nabi Isa disembah karena alasannya nggak punya bapak. Kalau alasannya nggak punya bapak, maka Nabi Adam juga tidak punya bapak, bahkan tidak punya emak. Maka dari itulah ikhwatal iman, inti dari tauhid ya surat Al-Ikhlas itu. Panjenengan kalau maos nalikani salat kul huwallahu ahad, Allah niku setunggal. Allahus somad, Allah niku sedanten makhluk butuh kalian Allah. Lam yalid, Allah mboten gadai putra. Walam yulad, lan Allah mboten diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, lan mboten wonten sing setara kalian Allah Subhanahu wa taala. Pramila niku pondasi sing nomor setunggal inggih menika tauhid. Nyembah hanya kepada Allah saja. Terus wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu utusan. Panjenengan itu dikatakan umatnya Nabi kalau melakukan 4 hal. Bila panjenengan mengamalkan 4 hal ini, berarti panjenengan benar-benar jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sedanten tiyang kan pengen pikantuk syafaate Kanjeng Nabi ngene mboten? Ten akhirat ditulung Kanjeng Nabi. Diakui dadi umate Kanjeng Nabi. Ten surga dientosi Kanjeng Nabi. Tapi wonten syarate. Syarate niku lho sekawan. Nah niki jenengan eling-eling jenengan amalaken jenengan tulis. Apa saja 4 hal bukti bile panjenengan itu bener-bener dados umatipun Kanjeng Nabi, pembuktiannya wonten sekawan. Nomor setunggal. Yang nomor pertama adalah at-tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Membenarkan hadisnya Kanjeng Nabi. Nanti Nabi mengabarkan bahwa ada nikmat kubur, ada azab kubur. Nggih ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Percaya. Nanti di akhir zaman manusia akan dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar, ditimbang, dihisab, menjalani sirat. Apa sirat itu? Jembatan di atas neraka jahanam. Nanti manusia akan berjalan sesuai dengan amalannya. Kalau orangnya baik, mukmin, maka jalannya secepat kedipan mata. Coba sampean kedip. Langsung misalnya. Langsung. Kedip tok langsung wis tutup ngene. Ada yang berjalan itu seperti kilat. Selalet langsung selesai. Ada yang seperti angin kencang. Ada yang berlari kencang. Dan ada yang berjalan. Dan ada yang merangkak tertatih-tatih disambar kalalip. Dan niku sedanten sampun dikabaraken kali Kanjeng Nabi. Kalau ada orang dikasih nanti pada hari kiamat itu ada padang mahsyar. Terus dia ngomong, aku gak ngandel aku. Apa ngono kuwi iku? Ana gak yo gak ero. Mboten angsal. Berarti panjenengan dereng dados umate Kanjeng Nabi. Karena syarat dadi umate Kanjeng Nabi, panjenengan kedah yakin dengan kabar ingkang sampun diwartakan kali Kanjeng Nabi. Jelas kira-kira nggih? Kita nggih. Ya, kudu nurut nek dikandani Nabi, kudu gugu, gak oleh ditolak. Niku syarat nomor tunggal. Syarat nomor kali dados umate Kanjeng Nabi inggih menika ijtinabu man imtithalu ma amar, menjalankan perintahnya Kanjeng Nabi. Sampai niku umate Kanjeng Nabi napa mboten? Pembuktian nomor kali imtithalu ma amar, menjalankan perintahnya Kanjeng Nabi. Ngaku umat Nabi tapi wayahe salat gak salat. Dereng dados umate Kanjeng Nabi. Ngaku umate Nabi, dikengken jilbaban tiang estri tapi mboten purun jilbaban, dereng dados umate Nabi. Karena syarat yang kedua dados umate Kanjeng Nabi inggih menika imtithalu ma amar, menjalankan napa niku wau? Perintah. Sebendino ngaku cinta Nabi dikon jilbaban gak gelem. Duduk umate Nabi. Karena syarat jadi umatnya Nabi nomor kali inggih menika imtithalu ma. Ngaku umat Nabi dikon salat dak pernah salat, duduk umat Nabi. Meskipun KTP-mu Islam umat Nabi. Selama nomor kali niku wau napa? Menjalankan perintah Nabi. Dikon poso, wae poso jedal-jedul rokokan, gak gelem poso. Dorong umat Nabi. Meskipun awakmu ngaku Islam, dorong dadi umat Nabi. Karena syarat jadi umatnya Nabi yang nomor 2 apa tadi? Menjalankan perintah Nabi. Sing nomor 3, syarat dadi umatnya Nabi inggih menika ijtinabu manaha anhu wa zajar. Meninggalkan larangan Nabi. Nabi ngelarang ojo marani dukun. Kok sampean marani dukun? Durung dadi umatnya Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul." Man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah.
barang siapa datang ke dukun menanyakan sesuatu, lam tuqbalahu sholatun arba'ina lailah, salate gak diterima 40 dina. Iku meskipun gak percaya. Wis pokoke nekani tok ngono. Coba aku tak takonani dukun ini. Kira-kira jodohku iku meneh wong ndi? Oh Mas, jodoh sampean iki wong Papua. Wah, gak ngandel aku. Nah, awakmu ngandel bagak ngandel nekani dukun takon, ilang 40 dina salatmu. Iku padahal gak percaya. Kalau percaya lebih bahaya lagi. Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sapa wong teko nang dukun takon dikandani percaya faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengkafiri apa yang diturunkan ke Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Pokoknya sing dilarang Nabi wis mandek kok. Nek gak mandek durung dadi umat Nabi. Soalnya syarat dadi umat Nabi sing nomor 3 napa niku wau? Aku takon iku bukan berarti aku lali. Aku takon iku supaya sampean sik eling. Napa nomor 3 niku wau? Meninggalkan larangan Nabi. Nabi ngelarang wong wedok nyambung rambute. La ana Rasulullah al-wasila wal mustausila. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya. Terus sampean kok nyambung rambut? Rasulullah melarang kita pakai tato. Terus kok sampean tatoan? Rasulullah melarang wanita cukur alis. La ana Rasulullah al-washima wal musta'annamisa wal mutanammisa. Rasulullah melarang perempuan nyukur alis. Wonten? Wonten napa mboten ten donya niki wong wedok cukur alis? Nah, ngono dilarang kali Kanjeng Nabi. Dereng dados umate Kanjeng Nabi. Pun nomor 3 napa niku wau? Meninggalkan, kudu gelem meninggalkan larangan Nabi. Nomor sekawan. Nggih, nomor sekawan. Wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak beribadah kecuali pakai ajaran Nabi. Gak pakai ajaran-ajaran liyane. Nah, tidak beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi. Gak boleh sampean buat ritual-ritual aneh-aneh padahal gak dituntunno karo Kanjeng Nabi. Nah, itu bahaya. Nah, kula wangsuli malih wonten sekawan, sampean cepeng sing kuat. Setunggal panjenengan kedah percados nopo ingkang sampun diwartakan kali Kanjeng Nabi. Jelas nggih? Nomor kali panjenengan kedah ngelaksanakaken nopo ingkang sampun dipun perintahaken kali Kanjeng Nabi. Nomor 3 panjenengan kedah saged napa? Nebehi meninggalkan nopo ingkang sampun dilarang kali Kanjeng Nabi. Sing terakhir panjenengan nalikane ibadah kedah mencocoki kali ajarane Kanjeng Nabi. Ndak boleh membuat aturan-aturan yang menyelisihi aturannya Kanjeng Nabi. Sampun iku nomor setunggal. Wau kula sanjang wonten pinten pondasine Islam? Wonten 5. Pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sampun mantun. Saniki nomor kali, pondasi nomor kali. Pondasi ini Islam nomor kali niku salat. Islam niku seperti bangunan. Lah cagake Islam iku napa? Salat. Wong Islam kok gak salat, padha karo bangunan gak ono cagake, pasti ambrek, pasti lugur, pasti berantakan. Kula tanglet dumateng panjenengan niki masjid niki saumpami mboten wonten cagake niku, tiang-tiang niku, kinten-kinten saged berdiri napa mboten? Mboten saged. Islam nggih ngoten. Masa repot-repote sampeyan nang sawah ke sasaben wis salat sampean salat. Niku cagake Islam. Nek cagake ilang, Islame rubuh. Nomor kali as-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah.
yang pertama kali dihisab pada hari kiamat inggih menika salat. Nomor 1 sadurunge liyane salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih sampun dawuh al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang non muslim itu apa? Salat. Wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Sing garakno dhewek iki beda karo wong liyane, salat. Pokoknya salate ilang, yo Islammu ilang bisa. Naudzubillah min dzalik. Monggo sampean salat penting, Bu. Rasulullah nanti ditangleti kali para sahabat. Ya Rasulullah ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah amalan apa ingkang paling disenengi Allah? Amalan apa yang paling utama? Dawuh Kanjeng Nabi as-sholatu ala waktiha. Salat pas di waktunya, gak diulur-ulur. Salat jamaah. Niku salat nggih. Lan salat niki Bu, Pak, berbeda dengan syariat yang lain. Kalau syariat yang lain itu melalui Jibril dibawa turun ke bumi kepada Rasulullah. Khusus salat wis gak pakai Jibril. Nabi Muhammad diangkat ke atas, namanya apa? Isra Mi'raj. Saking pentingnya salat sampai-sampai Nabi di Isra Mi'raj kan. Isra itu dari mana? Dari Mekah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj, Isra Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak ada perantara lagi, langsung Nabi Muhammad diberi syariat sholat 5 waktu. Hanya satu-satunya syariat dalam Islam yang langsung Nabi diangkat ke langit. Masalah apa? Sholat. Gak boleh sembarangan sholat ini. Bu, kinten-kinten suami ini panjenengan sholat mboten? Gak, wah nemen iki, nemen. Bu, suami ini panjenengan sholat mboten? Alhamdulillah. Aja sampai gak sholat, Pak. Wis buyar nek gamen gak sholat. Kudu sholat. Sak nakal-nakali sampeyan ojo sampai ninggalno sholat. Tapi ojo nakal. Ya, ojo nakal. Ojo sampai ninggalno sholat. Bahaya ninggalno sholat. Nah niki nggih, ten Al-Qur'an sampun didhawuhaken kalian Allah Subhanahu wa taala, "Masalakakum fi saqor." Loh kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Maka orang-orang yang di neraka itu mengatakan qalu lam naku minal musallin. Rumiyin nalikane ten donya kula niki mboten nate salat. Makane wonten neraka khusus kanggo wong sing gak pernah salat. Neraka napa niku wau? Sakor. Pun sampean salat sing jejeg, sing bener, sing lurus. Lah niku pondasi nomor pinten? Kali. Pondasi nomor 3 inggih menika az-zakat. Zakat tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang yang kaya dan dikembalikan ke orang-orang yang fuqara. Zakat niku secara global wonten kalih. Wonten pinten? Kalih. Zakat fitrah. Zakat fitri niku lho. Niku biasanya panjenengan menunaikannya di penghujung Ramadan, sakderenge setunggal Syawal. Gini mboten? Batas akhire sakderenge salat Id. Nah niku sampun kathah sing ngertos. Lah, zakat ini ibadah yang enggak pakai balik apa enggak balik. Oh, apamu balik apa apamu enggak balik, bahkan sik bayi tetap zakat. Berbeda dengan sholat, gini mboten? Berbeda dengan puasa, berbeda dengan haji, nunggu balik sik. Tapi ini zakat gak ada hubungannya sama balik apa enggak balik, karena ini ibadah harta. Sampai dimangertosi ya. Oh, ini arek duwe anak bayi, wajib bayar zakat fitrah napa mboten? Wajib. Karena ini zakat harta, bukan zakat napa niku wau tentang jiwa kita, tapi tentang harta kita. Niku zakat fitrah. Zakat fitrah didalaken yaitu 1 sok.
Ukurannya yang dikeluarkan itu loh Bu, 1 sok. 1 sok itu berapa Ustadz? 1 sok itu 4 mud. Soknya nggak ngerti, mudnya juga nggak ngerti. Ya, 1 mud itu segini. Kurang langkungnya ngeten. Berapa mud tadi? 4 mud. Ini kurang lebih, kalau di Indonesia ada yang mengatakan 2,5. Memang ini ada perselisihan para ulama karena ini bukan timbangan tapi takaran. Kalau di Arab Saudi majelis ulamanya merojihkan 3 kilo. Tapi kalau di Indonesia saya lihat fatwa-fatwa dia mengatakan 2,5. Jadi nggak ada masalah lah ya. Dilajengaken rumin mboten napa nggih? Nanti sholat Isya boleh dimundurkan sampai benar-benar gelap. Sebagaimana disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan rumiyin apa dilanjutaken Ustaz? Lanjut nggih. Bismillah. Ini nomor kali ibu-ibu, bapak-bapak inggih menika zakat mal. Zakat mal niku inggih menika zakat harta. Kapan seseorang itu wajib zakat mal, zakat harta? Jawabannya yang pertama, kalau uangnya sudah mencapai nisab. Dan nisabnya harta kita kata Rasulullah adalah isruna dinaron. 20 dinar. Panjenengan kalau punya uang seukuran 20 dinar sampean wong sugih. Paham? Nah, 20 dinar itu pinten? Ngenten penjelasannya. Sampeyan tulis nggih. Setunggal dinar itu sama dengan 2,5 gram emas murni. Kula wangsuli malih nggih, kapan sampeyan dianggap kaya dan wajib bayar zakat? Kalau uang atau harta yang sampeyan miliki sudah mencapai nisab. Nggih napa mboten? Lah nisab harta kita niku pinten? 20 dinar. Nah, cuman sampean kan mboten ngertos 20 dinar iku piro Ustaz? Kan ngoten to? Ya, setunggal dinarnya betul teliti loh ya. Tak takoni kok sing iso jawab oleh Nadia. 20 dinar itu 1 dinarnya sama dengan 2, aku ngomong apa tadi? 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Jelas toh? Lah kalau 20 dinar berarti 4,25 gram emas murni kali 20. Nggih mboten? Berarti ketemu pinten? 85 gram emas murni. Lah karek ngitungnya saniki, harga emas kan iso naik iso turun. Kalau 85 gram emas murni berarti setunggal gram emas murni ini pinten? 1 gram emas murni, 1 gram emas tapi murni pinten? Kok iso 400 sapa sing dodolan iki. Aku pengen tuku sing akeh nek regane 400. Iki emas murni duduk emas gak murni. Kurang langkung 900 sekian ya 1 juta naik turun. Saat ini pinten? Angkat buka internet, duk kene saking pelosok internet gak muncul. Mboten saged simpati mriki nggih. Mboten saged. Dalam terlalu mahal, Bu. Ten mriki sama nonton. Masya Allah. Dalam
Dalam harga melulu. ini bukan harta antam loh ya, bukan harga antam, ini harga melulu. Itu kan naik turun nggih Bu nggih. Kita anggap aja 1 juta untuk memudahkan hitung-hitungan. Nanti kalau ngitungnya tergantung harga emas di sini. Cuman ini untuk contoh saja. Anggaplah 1 juta biar ngitungnya cek gampang. Nek 1 juta sak grame berarti 1 juta ping 85. Berarti pinten? Berarti 85 gram emas murni. 85 juta. 85 juta itu setara dengan 20 dinar. Gitu mboten? Oke. Berarti nek sampean duwe seukuran 85 juta sampean wong sugih. Menurut Islam, berarti sampean kudu wajib bayar zakat, tapi gak langsung. Masih ada syarat yang nomor 2. Syarat yang nomor 2 adalah ditunggu 1 tahun. Itu namanya haul. Dereng paham? Kula wangsuli malih. Ketara wong paham mbek gak paham ketara. Ketara. Kula wangsuli malih. Saya misale sakniki nggadahi yatra 30 juta. Misalnya 30 juta. Sampai ini apa enggak berdasarkan yang tadi? Dereng, 30 juta dereng nggih? Moro-moro, Pak. Aku dodolan nopo ngono. Terus oleh rezeki tambahan duit sing akehe 60 juta. Nah, berarti aku duwe pinten? 30 tambah 60 pinten? 90. Berdasarkan 1 gramnya tadi 1 juta, berarti uang saya yang 90 ini mencapai nisab apa mboten? Sudah mencapai nisab. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya datang ke kalender, saya lingkari. Paham? Misalnya sekarang ini tanggal misalnya sekarang ini 3 Sa'ban, saya lingkari 3 Sa'ban. Paham ya? Terus tahun depan 2 Sa'ban.
mic ya dapat hadiah. Ngapunten disukaken. Monggo tanglet. Wis tak takon lho lah dia, enake. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Taufik saking Bunda. Masya Allah, nggih Mas Taufik, monggo. Mengenai zakat. Nggih. Fenomena ten desa niku pembagian zakat. Kula zakat ya, Nggih. Tapi kula asal zakat paling ping madian. Lho kok iso ngono, Pak? Ya ini. Zakat niku kan niku sampun kula sanjangi wonten pinten niku wau? Kali. Nek zakat fitrah itu khusus lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah sing oleh sing pikantuk zakat fitrah namung setunggal fuqara wal masakin. Niku sampeyan diteni lho niki. Tetapi nek zakat napa? Mal niku tidak hanya fakir miskin. Wong duwe utang wakeh sampai bangkrut berhak. Ku jenenge gharim, gitu. Fuqara, masakin, wong fakir, wong miskin, wong sing gharim utange wakeh. Utawa ibnu sabil. Atau fisabilillah. Atau orang yang mu'alaf. Lah itu dapat. Nah, termasuk fisabilillah yang ngajar TPA, insya Allah dapat. Nah, tapi nek niku zakat napa niku? Zakat fitrah. Zakat fitrah kalau orangnya fuqara nggih dapat. Tapi kalau orangnya niku mboten fuqara nggih mboten dapat. Oke, jadi dikembalikan. Ya, kalau orangnya itu fakir atau miskin dapat. Kalau panjenengan merasa alhamdulillah cukup, di rumah ada beras, dikasihkan yang lain aja, Pak. Itu lebih bagus karena ada haknya orang. Cara menolaknya supaya Mboten sombong. Niku malah sae. Tapi nggih wonten tiyang niku, lho aku lho kok gak dikeki zakat fitrah. Padahal dia duwe ya ana sing ngono kuwi. Wonten apa mboten? Sampai ngomong-ngomong nang gone panitia. Nah, kula wangsuli malih pun ngantos sumpit. Alhamdulillah Pak, kula sampun wonten tolong disukakaken niku mawon budhe niku. Temen Pak. Iku syariat Islam. Iku terhormat. Jangan mengambil bukan hak kita. Kalau di rumah kita ada nasi cukup untuk makan kita dan istri kita, berarti kita tidak terkategorikan fuqara wal masakin, untuk yang lain aja. Kalau misalnya kok itu pertama Pak, itu juga untuk mendidik orang lain supaya paham. Justru harusnya mental kita itu dibalik. Ojo sampai apa oleh zakat. Tapi modele wong sakniki niku wonten, lho kok gak oleh sih aku iki. Sampai njaluk-njaluk ya ono ngono kuwi iku. Harusnya iku nek dikeki malah izin. Ngene mboten? Jah, aku kok dikeki zakat. Aduh. Ya Allah, sampean paring kula rezeki ingkang kathah ya Allah, tahun ngajeng kula pun ngantos oleh zakat. Harusnya malah gitu. Ya, bukan kok malah apa? Mencari dan minta-minta zakat. Nggih, terus ngoten Pak, terus terang mawon mboten napa ngapunten. Nggih. Samu enten masjid mriki nggih. Nggih. Zakat. Teknike enten 3 ton nang mami nggih. Nggih. Terus sing Fuqara ini namung yang dosa ngoten. Ten masjid ini tasik berasnya. Jangan disimpan. Itu kan nggak boleh. Zakat fitrah itu batasnya sebelum sholat apa? Id. Nah nek samarine iki gak iku sapa sing dadi panitia iku? Ngawur. Iku batasnya itu harus jangan. Nek kalau sudah ada 1 Syawal berarti statusnya nopo nih? Karena harus dikasihkan semuanya sebelum sholat. Kecuali kalau pihak penerima statusnya sebagai wakilnya orang fakir. Jadi kapan-kapan dikekno gak apa-apa, yang penting diwakili sih. Iku ning ngono mboten napa. Tapi banyak kan yang buahnya masihan Pak. Jumlahnya itu buahnya. Oke, dikasihkan orang misale sing gak duwe nduk desa iku wong 20 ya bagian wong 20. Nek 2 ton ya berarti sak wong. Nek 2 ton ya berarti sak wonge oleh sak kintal. Jadi gak apa-apa hak kok sampean kok
Murang-muring lapo. Wah gini hae. Sama dipang mangertosi nggih. Asline ngoten. Asli ngoten utawi dikasihkan ke tetangga yang lain, tetangga desa mungkin ada yang enggak ada atau dikasihkan ke. Jadi sebenarnya boleh Pak sampai zakat itu dikasihkan ke kerabat jenengan yang boten enggak ada. Niku asli ini boleh seperti itu. Misalnya enggak pakai nama masjid langsung dikekno Pak D kula sing Pak D panjenengan sing kesulitan. Aslinya enggak apa-apa. Cuma kadang-kadang nek desa dirasani ya. Kanggo dulure dhewe. Ah dhewe enggak apa-apa sini ini. Dadi ngoten, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun. Ya, yang silakan yang tanya tidak dapat hadiah. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, Bu. Dalem? Nggih. Dalem? Tapi nggak dapat. Tergantung. Yatim itu tidak ada, saya ulangi nggih, zakat tidak diberikan ke yatim. Karena zakat itu tidak ada, ini zakat mal ataupun zakat apa? Fitrah sama aja. Yatim nggak berhak. Kecuali, itu jangan dititik dulu, masih ada kecualinya. Kecuali kalau yatim itu orang tuanya fakir. Dia diberi karena kefakirannya, bukan karena keyatimannya. Jadi dapat misalnya ngapunten nggih, iku lho sakno iku lho anak yatim. Enggak kabeh anak yatim itu melarat, Pak. Betul mboten? Oh, anak yatim sugih enggak ada. Makanya kalau itu kok sakno, dapat tapi bukan karena keyatimannya, tapi karena kefakirannya. Lah dikembalikan mawon. Kalau panjenengan itu merasa cukup, anak jenengan kasih sudah gak ada masalah, karena sampai jenengan sudah punya mampu, maka gak usah diterima. Tapi kalau ternyata kesusahan, butuh uang SPP, butuh uang sekolah, paham nggih? Dan juga butuh keperluan sehari-hari, ibunya single parent dalam hal ini, maka boleh dikasih karena bukan karena keyatimannya, tapi apa? Kefakirannya. Jelas nggih? Jelas. Aja terus yatim itu batasnya kalau balik. Kalau sudah balik sudah enggak ada yatim. La yutma ba'dal bulugh. Tidak ada keyatiman setelah balik. Wis SMA kok si oleh jatah yatim ae. Wis SMA gak ono yatim, tapi nek dhek fakir tetap oleh karena kefakirannya, bukan karena apa? Yatimah. Wis sedo nggih? Bu dapat hadiah. Ada itu. Mau kenal? Betul nonton. Wah ini aja. Sarung enggak apa-apa. Ngapunten. Ngapunten dilempar ke ibu. Dilurkan. Pak, berarti pembagian zakat itu tidak boleh ada sisa di masjid, harus habis. Lah untuk apa itu memang itu haknya orang enggak. Dalam masjid biasanya. Lu gak boleh untuk membangun masjid, zakat fitrah kok untuk pembangunan masjid. Zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, ngasih makan. Tidak boleh dijadikan dijual terus dibuat beli mic, buat beli temboknya masjid, tidak boleh. Itu ada urusannya sendiri namanya sedekah jariyah. Enggak boleh zakat fitrah diuangkan digunakan bangun masjid. Nah ini kadang-kadang sih salah. Gak seneng nek wong fakir ku oleh akeh, enak dadi wong fakir oleh akeh. Lho enak dadi wong fakir ta? Ya apa sih? Berarti misalkan di sini ada yang mendapatkan 2 orang ya. Terus di sini itu berasnya dapat 2 ton, berarti 2 ton. Misalnya Yang jelas ngoten Pak, jadi tidak boleh zakat fitrah itu tupoksinya beda-beda. Zakat fitrah nggak boleh dijual, paham nggih? Terus digunakan untuk apa? Renovasi masjid. Betul. Kalau di sini nggak ada orang fakir, ya kasihkan orang sebelah, desa sebelah. Gitu loh maksud saya. Sekarang saya tanyain.
Yang angkat tangan dan siap ditanyai dapat hadiah. Siapa? Dapat hadiah Ustaz. Badik. Nah, saya tanyai Mas. Mau ngajeng ya saged ya berarti. Nah, tadi saya sebutkan ya, konsekuensi menjadi umatnya Kanjeng Nabi harus mengamalkan 4 hal. Nggih. Setunggal. Membenarkan kabar Rasulullah. Nomor kali. Menjalankan perintah Rasul. Nggih. Nomor 3. Meninggalkan larangan Rasul. Nggih. Nomor sekawan. Ittiba atau mencontoh sesuai tuntunan Rasul. Alhamdulillah, mumtaz. Betul semua. Boleh, Pak? Siap. Nabi diutus ke dunia itu kanggo napa? Kangge Allah Subhanahu wa taala ngutus Rasulullah untuk berdakwah, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah saja, untuk memberi teladan kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat. Sebagai pelita mengantarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kezaliman menuju keadilan, dari kebodohan menjadi ilmu, dari kesyirikan menjadi tauhid, menjadi cahaya, mengajak manusia minadz zulumati ilan nur. Terus napa kok tak pitakonane kok ngoten? Nggih. Nggih. Rata-rata mboten, kan wonten hadis ini. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghoriban. Islam datang dalam keadaan asing. Kula wangsuli malih nggih. Bada'al islamu ghoriban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Asing niku napa? Gak lumrah. Dianggap aneh. Zaman kafir jahiliyah kabeh wonge uda-uda, wong Islam dikongkon jilbaban. Kabeh nyembah patung, wong Islam dikongkon nyembah Allah. Jadi gak lumrah. Badal Islamu ghoriban. Islam itu datang dalam kondisi asing, dianggap aneh. Terus kata Nabi, wasayaudu ghoriban kama bada'a, dan Islam di akhir zaman akan kembali asing. Ini saiki ki asing. Wong nang masjid diwarani wah iso alim. Wong sing menjalankan genggem ajaran Nabi diarani sing aneh-aneh. Gini mboten? Nah, niku dawuh Kanjeng Nabi, Islam teko diarani asing, mangketen sakderenge hari kiamat, hari akhir Islam juga dibilang asing. Terus Nabi memberikan kabar gembira, fatubalil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing di akhir zaman. Di sekarang niki. Siapa orang yang asing di akhir zaman? Orang yang menghidup-hidupkan sunnahnya, ajarannya Kanjeng Nabi ketika manusia semuanya melupakan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih ngoten, Pak. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Nggih. Monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak, ada seorang Islam itu sholatnya itu hanya pada waktu bulan Ramadan. Dia yang sudah melaksanakan sholat. Terus selesai Ramadan. Nggih, mboten angsal ngoten niku. Salat niku kewajiban sehari 17 rakaat. Sehari 5 waktu. Tidak boleh kurang. Orang berzina 1000 kali sama meninggalkan sholat
dosanya lebih besar ninggalkan sholat. Wake wong gak paham iki. Judi, mendem, karo ninggalno sholat sik akeh sik dahsyat sik gede ninggalno sholat. Tapi wake wong sing gak paham. Ngene mboten? Ana ibu-ibu ngomong, alhamdulillah meskipun bojoku iki gak sholat tapi apik bojoku iki. Gak pernah mendem, gak pernah judi. Liru. Wong nek gak sholat kula wangsuli malih iki. Wong judi, Pak, meskipun tombokan 1 miliar, gak kafir. Nek mati sik oleh disolati. Tapi nek wong gak pernah apa? Salat iki bahaya iso apa? Iso murtad, gak oleh disolati wong gak salat iki. Nah banyak sing kualik wong saiki iki. Dianggap nih kalau salat itu sing penting apik karo tangga. Kan ngono kan? Padahal bahaya masalah hukum fi sakor. Apa mula apa kok mlebu neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin rumiyin aku gak ninggal. Kula ninggalaken apa? Salat. Gak boleh ninggal salat. Wong napa zina dosane gawedhe. Tapi sik luwih gedhe ninggalno salat. Lah iki kadang wong gak paham. Nah niki pun ngantos keliru. Pun nganggep enteng urusan masalah nomor wau salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita sama orang kafir itu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Sapa wong sing nanggal salat iso kafir. Iki Rasul sing ngomong bukan kula, mboten. Rasul, hati-hati nek masalah salat niku. Dadi mboten angsal ngoten niku, salate dina Jumat tok ae. Iku pun ngantuk bisa nek wayahe khotbah. Nggih mboten? Nah, mboten angsal ngoten niku. Nggih. Terus, ibu-ibu wonten pertanyaan? Monggo ibu sing warna nggih biru. Ibu itu dulu baru jenengan. Nggih. Apakah anak mantu saged ndongaaken tiang mertua? Saged, Bu. Dalem sampai. Sedanten dongane wong Islam selama ikhlas sae sampai ke mayit. Peratosaken. Kula nggadahi tangga. Tangga kula niku sae kali kula. Terus tangga kula niku wafat. Terus kula dongaaken sampai napa mboten? Sampai gak boleh ragu-ragu niku. Seandainya gak oleh ragu-ragu Rasulullah aja ngajari doa nalikane ana wong mati sampai diajari Rasulullah donga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Seandainya sing nyampe ku mek anake tok. Lapo Rasulullah ngajari donga iku. Sing penting carane sing bener. Sampeyan duwe mertua sing apik, sampeyan salat wengi, sampeyan donga ya Allah, kula nggade mertua sae, sampeyan sepuro dongane ya Allah, sampeyan sepuro dosane. Boleh mboten wonten niku? Boleh, tapi gak usah rame-rame gawe acara mangan-mangan gak usah. Tapi ndonga sing tepat, ndongane sing apik. Jelas nggih Bu nggih? Nggih. Monggo. Dapat hadiah Ibu itu. Hadiahnya apa itu, Ustaz? Sarung, Ustaz. Ini kayaknya ada uangnya juga, Ustaz. Tuh ada uangnya dikasih sini, Ustaz. Sama sarung, Ustaz. Nggih, setunggal kali sarung. Ibu. Nggih, Ibu. Monggo. Nggih, Ibu yang tadi yang pojok. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten miki? Wau kok wonten ngoten? Jumeneng mboten napa Bu nggih, biar monggo Bu, jumeneng Bu. Nggih.
Nggih. Nggih, pertanyaan bagus. Kalau gadai putra nalikane petung dintene dereng saged ngakikoi. Sakniki putrane sampun dewasa. Napa tasih saged diakikoi? Saged. Saged. Boten napa-napa. Saged. Dapat tadi ya, Mas? Tadi Ustaz. Ngapunten Ustaz ya? Kayak tadi Ustaz. Mak, mengenai akikah tadi ya. Nggih. Dorongan sebenarnya akikah itu 7 hari setelah lahir apa 10 hari apa 8 hari atau 9 hari? Yang benar yang mana? Yu'akku yaumas sabi'ihi. Kalau punya bayi itu diakikoi di hari ke-7 kelahiran. Jadi kalau lahirannya itu hari Sabtu, berarti akikonya hari Jumat. Kalau gadai putra jaler, nyembelih kambing kali. Nek estri pinten tunggal mawon. Sunah niku dinten pinten niku 7 hari. Nah, jadi kalau hari Ahad lahiran berarti dinten Sabtu akikah. Lah dinten menurut Islam niku mulaine nalikane matahari tenggelam. Saniki niki dinten apa? Menurut Islam niki sampun tumut dinten Ahad. Ramadan niku Ramadan, besok poso. Sampeyan bengine lak wis traweh to? Soale traweh iku wis dianggap iku wis bulane bengine wis dianggap elok sisuke. Sampun dipahami napa mboten? Posone kan sik meneso, tapi bengine kan sampeyan wis traweh. Berarti bengine wis Ramadan napa mboten? Wis Ramadan. Soale mulai nih matahari tenggelam. Berarti sakniki niki status dinten napa? Ahad. Berarti nek lahirane sakniki. Berarti kapan lagi kowe? Bingung ya. Sabtu. Soale saiki wis kelebet dinten Ahad. Jelas? Ngoten, Pak? Ampun aku kasih anu dianggap baik. Mboten napa. Mboten. Oke. Yang lain. Pertanyaan dari saya nih. Mengenai tata cara akikah? Enggak ada tata cara khusus ya disembelih seperti niatnya aja. Enggak ada tata cara khusus, enggak ada. Nyembelih hewan kalau kambing, kalau laki-laki 2 terus dibagi-bagian ke tetangga, dimasak, dibagi tetangga, bisa dibagi, bisa diundang, monggo, enggak ada masalah. Ya. Pertanyaan saya, sebutkan hadiahnya Quran, mushaf Al-Quran, sama mushaf Al-Quran dulu aja, 1. Dikai Quran kudu gak gelem wong-wongi. Sama niki, sarung. Pertanyaan dari saya, Pak. Sebutkan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nggih. Abu Bakar. Ada 10 ke siji. Lho tadi jenengan tanglet nggih. Tadi sebelumnya kan jenengan tanglet nggih. Oh dapat hadiah berarti. Ngapunten. Ibu tadi. Ngapunten tadi. Uangnya Ustaz. Nggih. Jazakallahu khairan, Mas. Nggih, dilajengaken Abu Bakar terus dereng saged. Nah, yang lain. Kalau nggak bisa 10 ya minimal 5 lah. Ojo kayak 11 ngono. Monggo silakan. Abu Bakar As-Siddiq, tunggal Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin. Dalam Sa'id bin Zaid 5 terus sudah. Ya, lumayan dapat hadiah. Ngapunten, Ustaz.
dapat mushaf Al-Qur'an. Ini ada terjemahnya nggih? Ada terjemahan. Yang 5. Kalau nggih. Sebentar nggih, Ustaz. Ada pertanyaan dari jemaah, suaminya itu nggak mau sholat sampai ada pertanyaan dari jemaah beberapa orang. Pertanyaan pertama, punya suami nggak mau sholat sampai suatu ketika istrinya berani mukul gara-gara nggak mau sholat. Bagaimana hukumnya itu? Sampai dipukul, ayo nggak sholat, pukul tenang, dipukul tenang. Terus tolong dijelaskan kewajiban dan kewajiban hak dan kewajiban suami istri dan juga larang-larangannya, karena kemungkinan masih banyak yang kurang paham sehingga banyak yang mengakibatkan kurang harmonis hubungan keluarga. Sebelum saya jawab, saya lanjutkan yang tadi. Jadi ada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dalam satu hadis. Berapa tadi? 10. Ada yang lain banyak, cuma yang disebutkan dalam satu hadis ada berapa? 10. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Coba saya ulangi. 10. Ini Mas, pertanyaan seputar suami enggak sholat, ini bahaya ya. Kalau suami itu enggak sholat, dinasihati tetap enggak sholat, dinasihati lagi tetap enggak pernah sholat, dinasihati lagi tetap enggak sholat, maka harus ada hakim. Hakim di sini adalah orang baik yang nuturi, ya, untuk memediasi. Sik gelem enggak iki sholat iki. Kalau sudah didatangkan ustadz atau orang yang ngerti, disampaikan sholat, tetap enggak pernah sholat sama sekali, babar belas, harus cerai. Enggak boleh main-main sama sholat itu. Hati-hati loh ya. Karena ukurannya orang kalau meninggalkan sholat itu bisa keluar dari Islam. Hati-hati. Makanya kalau punya suami enggak sholat, harus diperhatikan betul-betul itu. Ya, dan kalau jadi suami harus sholat. Itu jadi pernikahan yang bisa enggak sah itu gara-gara dia telah melakukan pelanggaran berat. Saya ulangi ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita sama orang kafir itu apa? Sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang ninggalno sholat gak pernah blas, faqad kafar. Hati-hati. Meskipun di sana memang ada perincian para ulama. Ini meninggalkan sholat karena mengingkari apa? Males. Tapi yang jelas meninggalkan sholat itu berat hukumnya. Hati ya. Jadi ya, suami istri tadi apa? Memukul. Gak usah dipukul. Ya tinggal itu tadi. Dikasih omongan yang kasar boleh. Tapi kalau sampai mukul, bawa kayu, palu ya jangan. Kalau sekedar itu tujuannya itu sebagai apa namanya tekanan, pressing agar suaminya mau, ya monggo. Tapi nggak boleh bersatu. Wanita baik-baik ahli sholat sama laki-laki yang nggak pernah sholat tidak boleh bertemu. Hati-hati. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita sama orang kafir itu sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Makanya hati-hati itu. Enggak boleh main-main dalam masalah sholat. Adapun hak dan kewajiban ini panjang nih. Kalau diceritakan ya butuh satu kajian lagi. Ya bagaimana kewajiban seorang suami istri. Kewajiban suami yang ngasih nafkah lahir dan batin. Enggak boleh sampai enggak ngasih nafkah, karena ada loh laki-laki kayak gitu itu. Suaminya, istrinya sampai utang ke sana kemari, dianya punya duit dibawa sendiri, istrinya nggak dikasih nafkah, ada kayak gitu.
Nggak boleh haram. Dosa nggak boleh. Ya. Tidak boleh seorang laki-laki dia tidak menafkahi istri dan anaknya. Haram, itu adalah kewajibanmu. Pada hari kiamat engkau akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin dan kamu akan ditanyai pada hari kiamat, kenapa kamu enggak kasih nafkah sama istrimu? Enggak boleh. Nah, itu harus kasih nafkah lahir dan batin, ya lahiriah dan batinianya. Adapun haknya istri harus taat sama suami. Harus taat kepada suami dalam hal yang apa? Yang ma'ruf. Itu secara global dan garis besar. Tapi kalau diperinci ya panjang ya, banyak. Di antara kewajiban suami adalah memberikan pelajaran ilmu agama kepada anak istrinya. Jangan sampai istrinya nggak ngerti tata cara sholat. Ya, jangan sampai istrinya keluar rumah nggak pakai jilbab. Nah, ini harus perhatikan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi, monggo, silakan. Silakan, Pak. Nggih. Silatnya daripada sholat. Sebagai orang tua, ini apakah itu bertanggung jawab di akhirat? Nggih. Jadi Pak, tetap harus dinasihati anak kita. Enggak ada istilah wis tak sampaikno kok. Enggak, tetap harus. Tetap harus disampaikan kepada putranya, diingatkan, diajak sholat lagi. Ya, adapun kalau sudah mentok kita nasihati terus, tapi karena dia yang nggak mau itu beda lagi urusannya. Tapi selama kita masih hidup, maka tugas itu belum hilang dari diri kita. Kita masih memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Gitu nggih? Baik. Pertanyaan dari saya. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Kalau bisa jawab dapat hadiah. Silakan. Ayo, yang muda-muda itu lah. Tanglet Bu, monggo. Mboten saged puasa Kamis, Senin mboten saged. Terus saya kurang begitu paham. Jadi orang puasa selain Senin dan Kamis ngoten. Dalam nggih. Ini orangnya puasa Senin Kamis mboten. Nggih. Oh, puasa sunnah selain Senin dan Kamis. Ngoten nggih. Puasa hari Rabu. Puasa hari Kamis. Puasa hari Pak inggih. Ya enggak ada puasa tertentu hari Selasa, enggak ada. Puasa tertentu hari Rabu enggak ada. Kecuali kalau diniatkan puasa misalnya puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ada, tapi enggak ada kekhususan harus Selasa, harus Rebo, harus Ahad, enggak ada. Yang ada cuma apa? 2 saja, Senin dan
Kemis. Adapun selain Senin dan Kemis tergantung niatnya. Niatnya apa? Dawud. Monggo. Gitu mboten? Niatnya puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan. Monggo. Tapi nek aku niat poso nyeloso. Nek aku niat poso nyenen, ono dalile, gitu mboten? Aku niat ngemis, wonten dalile. Tapi niat nyeloso, ngerebuk, mboten wonten. Paham nggih? Kecuali diniatkan apa tadi? Puasa Daud. Puasa napa mantun Ramadan itu? Nyawal. Kebetulan kok pas dino Selasa, monggo. Tapi nek diniatno pas pokoknya kudu nyeloso, kono gandengane iki poso apa? Mboten angsal. Karena tidak ada apa? Amalan khusus di hari apa? Selasa. Kecuali wis aku niat poso Daud kebetulan pas dino Selasa. Monggo. Aku niat poso 3 hari dalam 1 bulan pas kebetulan kok hari Selasa. Monggo. Atau saya niat puasa Nyawal kok pas Selasa utawi Rebu. Monggo. Tapi khusus niatnya hari tertentu mboten angsal kecuali dalam apa tadi? Senin dan Kamis. Dalam nggih. Nggih. Sebentar. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanannya ahli kitab itu halal buat kalian. Lah, orang yang beda agama sama kita itu ada 2, Bu. Ada ahli kitab dan ada yang non ahli kitab. Jelas? Paham maksud ahli kitab sama non ahli kitab? Ahli kitab itu berarti Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau non ahli kitab itu berarti penyembah berhala itu, Hindu, Buddha dan seterusnya itu. Lah, kalau itu ahli kitab maka ada ayatnya, surat Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 5 apa ayat berapa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanannya ahli kitab itu halal bagi kalian. Jenengan punya teman atau punya sederek agamanya Nasrani, disukani nasi pecel, disukani gedang, disukani nasi, apakah boleh dimakan? Boleh. Apakah boleh? Boleh. Sebentar nggih. Dalam Bu? Nah. Kan sampun kula sanjangaken ya, pratosaken. Surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitabah hillul lakum, dan makanannya ahli kitab itu halal buat kalian. Tapi tergantung dagingnya, kalau daging babi ya enggak halal. Tetap haram. Tapi kalau sampean disukani sate ayam boleh. Sebagian pendapat ada yang mengatakan ahli kitab yang boleh itu Ustaz, ahli kitab yang dulu yang lurus sebelum diganti. Kita jawab, adanya Al-Qur'an ini turun itu dalil mereka itu sudah enggak berlaku. Apa kitab-kitab yang dulu sudah enggak berlaku? Paham? Itu pun disebut di sini ahli kitab. Bisa dipahami? Itu menunjukkan yang dimaksud ahli kitab di sini ya mereka ini Yahudi dan Nasrani, tidak apa-apa. Kecuali itu untuk penyembahan ritual mereka. Paham Bu nggih? Kecuali untuk penyembahan ritual. Itu tidak boleh. Acara khusus. Paham nggih maksud kula nggih? Tapi ini masalah kekeluargaan, enggak ada hubungannya kalau ritual keagamaan tertentu, monggo tidak apa-apa. Paham maksud kula nggih? Wallahu a'lam. Nggih, sebentar nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam. Maryam itu Maria, Bunda Maria. Nek coro Arab, coro Islam Maryam.
Nek cara wong Inggris marry. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 90. Perhatikan. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah. Watan syakkul ardu, dan hampir-hampir bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung meletus. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Itu Allah murka. Hampir-hampir Allah pecahkan gunung-gunung. Hampir-hampir Allah pecahkan langit. Dan Allah hempaskan bumi ketika orang-orang itu mengatakan bahwa Allah punya anak, bahwa Allah punya anak. Itu Allah murka. Kok ndelala sampean cengenges-cengenges mbek ngomong ngono, mboten asal. Sing apik nek ngeten. Mas, Islam itu ngajaraken toleransi, Bu. Toleransi itu ngeten, jenengan nggadahi sederek tiang non muslim. Nek loro sampean delok, nek susah sampean tolong. Paham nggih? Nek butuh pertolongan sampean tulungi. Nek urusan keduniawiaan sosial mboten napa-napa. Paham nggih? Gak boleh ganggu. Wonten tiang non muslim beribadah ten tempat ibadah gak oleh diganggu, dibom, digeruduk, dirusak, mboten angsal. Mboten angsal. Islam mengajarkan toleransi. Nggih, nek ana wong agama lain mengadakan perayaan gak oleh diganggu. Paham nggih? Gak boleh dirusui. Gak boleh disakiti. Ya, mereka punya hak yang sama sebagai warga negara. Jenengan gadi sederek butuh kisah rumah sakit. Lah sederek sampean kebetulan tiang non muslim, apakah sampean tang ngeleti rumin awakmu Islam tak gak nek gelem masuk Islam tak gawe rumah sakit, nek gak gelem masuk Islam gak tak jarno mati ya wis. Mboten, tetep sampean gawa nang nggone apa? Rumah sakit, nek sampean nulung oleh pahala. Ngeten niki urusan donya, urusan sosial. Neng urusan agama lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Seduluran urusan donya mboten napa. Ya, jual beli bareng mboten napa-napa, utang piutang mboten napa-napa, sewa menyewa mboten napa-napa, ngunjungi omahe nggih mboten napa-napa, ngekeki hadiah nggih mboten napa-napa. Paham nggih? Niku urusan apa? Dunia sosial. Tapi nek urusan agama, wis awakmu nek nglakoni ngono, monggo nglakonono iku urusane agama sampean dhewe-dhewe. Nek sampean Jumatan, sederek sampean sing Nasrani gak usah elok nang masjid, nek wayahe Natalan wong Islam gak usah elok nang gone gereja, tapi tetap rukun. Paham nggih? Gak boleh tukaran, gak boleh teman-teman, gak boleh geruduk-gerudukan. Nek masalah sosial monggo sampean saling bertoleransi, saling rukun guyub. Paham nggih? Guyub dalam artian sebatas apa? Sosial. Tapi nek masalah akidah gak oleh dicampur-campur. Sampun paham napa mboten? Jelas nggih? Tapi nggih sampean jangan terprovokasi. Wadan-wadanan ndak usah. Nggih? Wow, ada perbedaan antara sosial sama masalah apa tadi? Akidah. Nek masalah sosial enggak apa-apa, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang non muslim selama dalam batas-batasannya. Dan jangan sampai kita juga kemudian ketularan ikutan. Nah, jangan sampai. Kalau masalah akidah stop, wis. Nek masalah akidah dewe-dewe. Ngoten nggih? Wallahu a'lam. Sampun. Monggo silakan, Bu. Dalam sampun mboten inget. Nggih. Kan ada hadis Bu. Orang itu kalau sudah enggak ingat, Allah maafkan. Sampai dia ingat lagi. Kalau enggak ingat itu sudah dimaafkan sama Allah. Rufi'al aqlam, penanya itu sudah ditulis. Enggak ditulis elek, enggak ditulis api, sudah diangkat. Rufi'al qalam, pena catatan amal itu loh, Pak. Wis diangkat, gak dibiji elek, gak dibiji api. Ngoten lho, Bu. Tapi tetap sebagai anak kus duwe wong tua pikun wis jarno wis pikun. Gak oleh, tetep anake kudu apa?
nyayangi anake tetep kudu ngeramut. Tapi piyambake pun tidak bisa diberi taklif syariat lagi. Ngoten Bu nggih? Ada lagi monggo? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dua-duanya ibu satu sama adik dua dapat Al-Qur'an. Apa tuh? Bisa. Silakan. Apa ini? Apa? Murojaah ya. Baik. Para ulama memang berkhilaf pendapat masalah ini. Tapi pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab boleh. Wanita punya hafalan, wanita yang pekerjaannya sebagai guru TPA. Nah, kalau ket prei lak sapa sing ngajari. Paham nggih? Apalagi punya hafalan, hafidho 30 juz. Itu kan butuh diapakan? Butuh dimurojaai. Jadi enggak apa-apa. Ya, cuman nanti ada pembahasan apakah boleh megang mushaf. Ya untuk sementara pakai HP aja enggak apa-apa. Itu khilaf para ulama, meskipun saya pribadi saya merojekan yang boleh. Dan kita harus saling menghargai masalah kayak gitu. Ada ulama yang bolehkan dan enggak. Nah, singkat kata, kalau dia punya hafalan, guru madrasah, terus guru TPA, kalau enggak ngajari nanti libur. Nah, tetap boleh ya, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ada lagi? Monggo Ibu. Nggih, ibu-ibu saking griyane nekani kajian tapi gak ono wong lanang sing barengi. Mboten angsal. Oh, lah gak diizini boleh lapo. Nek gak diizin. Ya, ini terperinci nggih. Kalau suaminya tadi tuh minta direwangi nduk omah, pengen lapo-lapo ya tidak apa-apa. Tapi lebih bagusnya dimusyawarahkan. Ya, Pak, Mas, insyaallah hari ini ada kajian. Ayo kita bareng-bareng elok lungguh. Nek gak elok, tidak apa-apa, tapi sampean njaluk apa aku sepurane izinno aku elok kajian. Ngoten Bu. Dan sakniki alasane napa? Nek alasane niku mangsae nggih enggak apa-apa kita harus ikut suami. Tapi kalau alasannya itu tidak bagus ya tidak boleh ya. Tapi pada dasarnya perintah suami itu wajib. Sedangkan sampai ingat enggak ada hadis yang berbunyi seorang wanita enggak boleh puasa sunnah padahal sedangkan suaminya ada di sisinya kecuali diberi apa? Izin. Karena perintah nyenengno suami itu wajib. Poso sunnah hukume sunnah. Ya itu dimusyawarahkan yang baik aja Bu. Dimusyawarahkan yang baik. Ya apa sebabnya? Sebabnya syar'i apa enggak? Kalau misalnya suaminya karena memang orang yang nggak seneng agama, nggak pernah sholat misalnya, terus ngelarang kalau nang masjid ya kok dikatekno. Paham nggih? Tergantung alasan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang lain monggo Bapak-bapak nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Pak sinten? Pak Darul. Ini sering ketemu jenengan saya kan. Boleh Pak, semua gini, tempat terbaik untuk sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Sebaik-baik sholat adalah
sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat itu pada dasarnya ngoten Pak. Tapi misalnya di rumah ini panas luar biasa kangkepen, wis tambah gak iso khusuk, wis sampai nang gone ngarepe omah tapi mburine omah gak ono wong blas, ya monggo ndak apa-apa. Tapi pada dasarnya sholat sunnah itu terbaik dilakukan ten pundi? Sholat sunnah terbaik dilakukan di mana? Kecuali satu sholat sunnah nggak boleh dalam di rumah. Tahiyatul masjid. Lah, maksud tahiyatul masjid nang omah. Dapat tadi Mas. Sama sarung Ustaz Mahmudi sama sarung. Nggih, sampun. Ada lagi monggo, bapak-bapak yang monggo. Masalah puasa yang tahun sebelumnya tidak berbayar, apakah secara Ya, kalau Ustaz Mahmudi menyampaikan kalau wanita punya hutang puasa mungkin karena haid dan belum terbayar lagi, hutang puasa haid. Bagaimana ini? Wajib bayar dan harus diqadha. Misalnya haid 7 hari, selama setahun belum terbayar, ketemu Ramadan lagi, betul ya? Maka itu 7 hari yang belum dibayar itu masih utang, masih tetap nanti harus dibayar dan harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah tidak ada kafarat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Ada pertanyaan lagi? Sampun? Pertanyaan terakhir dari Mas, monggo. Ada setiap acara itu doa ditutup dengan Al-Fatihah. Apakah itu termasuk ada doa atau bagaimana setiap ada kegiatan itu ditutup dengan doa Al-Fatihah? Apakah itu ajaran yang Rasul lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau secara khusus saya belum pernah tahu ada hadis yang Rasulullah selalu menutup dengan bacaan Al-Fatihah. Tapi yang kami ketahui Rasulullah kalau menutup kegiatan acara seperti ini dengan doa apa? Kafaratul majlis. Maka dari itulah ayo kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.